Berlatar di Inggris pada tahun 1968, film yang diangkat dari kisah nyata ini, dimulai dengan seorang perawat muda bernama Jane Purdy, yang baru saja diterima bekerja sebagai manajer laboratorium, oleh Dr. Robert Edwards, ilmuwan di Universitas Cambridge. I think I've just offered you a job. Excellent. 8 a.m. Don't be late. We have an obstetrician to catch. Jane langsung diajak Robert untuk menemui seorang dokter kandungan dan ahli bedah inovatif, yaitu Patrick Steptoe. Robert mengajak Patrick bergabung dengan mereka dalam upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami kemandulan, dengan cara membuahi sel telur di luar rahim. I don't have slides, but I'm close. Patrick mengingatkan jika mereka melakukan riset tersebut, maka pemerintah, gereja, dan semua orang akan menentang mereka. Have the mothers. The mothers will back us. You're in, aren't you? We'll speak soon, I hope. Di sisi lain, Jane dan ibunya merupakan jemaat gereja yang rutin. Mereka juga secara aktif menjadi relawan di gereja, hingga mereka memiliki hubungan yang dekat dengan pastor gereja. Sementara itu, karena tim tersebut memiliki sedikit dana, Jane dan Robert harus bepergian selama 4 jam setiap harinya ke rumah sakit Kershas, tempat Patrick bekerja yang berada di Oldham. Robert menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan riset tersebut dengan menggunakan hewan pengerat, dan hasilnya cukup berhasil. This is Dr. Edwards, I'm Jean Purdy. Oh yes, Mr. Steptoe told me about you. Hingga pada Januari 1969, mereka mulai melakukan pembuahan sel telur manusia pertama mereka. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang riset ini mulai menyebar, banyak orang yang menentang mereka. Bahkan sebuah media bernama The Daily Mirror menjuluki Robert sebagai Dr. Frankenstein. They want a quote as to whether I'm Dr. Frankenstein or not. Kabar itu pun juga sampai kepada ibu Jane, yang menganggap penelitian yang Jane lakukan bertentangan dengan agama dan Tuhannya. Bahkan ibunya memberitahu bahwa Patrick rekan Jane adalah dokter aborsi. Dia juga memberitahu bahwa pastor gereja meminta Jane untuk tidak datang ke gereja. Ibunya juga meminta Jane untuk tidak mengunjunginya lagi, jika Jane masih mau melanjutkan penelitiannya. I can't have you come here. Mum, you can't mean that. Setelah berbicara dengan ibunya, Jane menghabiskan waktunya dengan selalu murung, karena dikucilkan oleh komunitas dan ibunya. You are aware I'm really not good with silence. So get good with it. Kathy Gibson, we'll start with you. Kepala perawat Muriel menegurnya karena perlakuan Jane yang dingin terhadap para wanita yang berpartisipasi dalam penelitian mereka. Jane merasa terganggu setelah tahu bahwa Patrick melakukan praktik aborsi di rumah sakit ini. Muriel menjelaskan bahwa dokter spesialis lain menolak, dan jika Patrick menolak juga, maka akan banyak wanita yang membahayakan dirinya, karena mendatangi orang yang tak berkompeten. Muriel menegaskan bahwa tujuan mereka adalah memberi para wanita pilihan yang aman. Pada Agustus 1970, mereka akhirnya berhasil membuahi sel telur di luar rahim. 70 human cells growing outside the uterus in one embryo. Mereka pun mendatangi Dewan Riset Medis pada awal tahun 1971 untuk meminta pendanaan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Dewan Riset Medis tentang pentingnya riset mereka, tetapi permohonan mereka akhirnya ditolak. Infertility is a disease, and it is a brutal disease that wrecks marriages and lives. Selama perjalanan di dalam kereta, mereka semua mengungkapkan rasa frustrasi dan kecewanya, terutama Robert. Tetapi Jane tak mau menyerah, dia masih ingin terus maju, hingga membuat Robert dan Patrick ikut termotivasi. Jane mulai terbuka kepada para pasien dan mencoba mengenal mereka secara pribadi. Bahkan dia juga menghibur pasien yang mengalami kegagalan dalam proses pembuahan sel telur. Sementara itu, meski tak mau berasumsi dan ikut campur, Patrick merasa ada kesulitan yang sedang Jane alami. Jane mengungkapkan bahwa ia menderita endometriosis yang sudah parah, yang membuatnya kesulitan untuk hamil atau bahkan tidak bisa sama sekali. Karena Patrick ahli di bidang tersebut, ia mencoba menawarkan bantuan untuk memeriksanya, tetapi Jane menolaknya. Will you allow me to examine you? No. Jane kemudian mengambil cuti, ia pergi bersama Arun, asisten laboratorium Robert. Mereka menghabiskan malam dengan berdansa bersama. Sepulangnya dari sana, Arun melamar Jane. 2 kids, a home to make together. Interesting conversation most nights of the week. But I'm not built to be a family woman. Aaron, I can't. Pada awal tahun 1973, Robert diundang ke acara televisi untuk membahas risetnya, bersama Profesor James Watson. Dalam acara tersebut, James Watson menentang riset yang dilakukan Robert.
Ia khawatir dengan resiko kelainan pada anak yang lahir dari riset ini. Robert menanggapi bahwa sains selalu memiliki resiko. Bahkan penemuan DNA James Watson, yang memenangkan hadiah Nobel itu, juga memiliki resiko yang besar. Menurut Robert, yang terpenting adalah resiko yang terukur, karena resiko pasti selalu ada. Namun, belum selesai menjelaskan tentang risetnya, para penonton ikut menentangnya. Setelah tampil di televisi dengan hasil yang negatif, Robert menerima pesan dari Patrick, bahwa salah satu pasien penelitiannya yaitu Rachel, berhasil hamil. Berbanding terbalik dengan Rachel, Sally, salah satu pasiennya juga, mengalami masalah pada perutnya, hingga dirinya harus menunggu beberapa bulan untuk ikut program ini lagi. Untuk menghibur mereka yang belum berhasil dalam program ini, Jane mengajak mereka berwisata ke pantai. He's told me this is my last one. It's okay. Honestly, it is. I'm jealous of her too. Setelah berwisata bersama para pasien, mereka mendapat kabar kembali bahwa Lauren, salah satu pasiennya berhasil hamil. Namun, Patrick memberitahu bahwa kehamilan Rachel mengalami masalah. Setelah diperiksa oleh Patrick, Rachel mengalami ektopik, atau kehamilan yang terjadi di luar rahim, sehingga kehamilannya tidak bisa diselamatkan. Jane kemudian mengunjungi gereja, dan diberitahu pastor bahwa ibunya sedang sakit. Jane langsung menemui ibunya, namun ia tidak diberi masuk. Am I coming in, or are you doing this on your own? Mum, I love you. I hope you get well. Setelah kegagalan Rachel, Jane kembali mendapat kabar bahwa kehamilan Lauren juga tak bisa diselamatkan, setelah dirinya mengalami pendarahan. Setelah semua kehamilan gagal, Robert dan Jane menguji semua materi yang mereka pakai seperti cairan, obat dan wadah. Setelah diuji, mereka menemukan parafin yang terkontaminasi racun. Robert yang terbawa emosi, mulai menyalahkan dirinya sendiri dan membuang semua cairan yang ada, hingga membuat Jane marah. Kesal dengan Robert, Jane memutuskan untuk berhenti, dan memilih pulang untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Setelah berhenti bekerja dengan Robert, Jane kembali diterima oleh ibunya. Setahun kemudian, Jane dan ibunya tak sengaja bertemu Arun bersama anaknya di taman. Arun memberitahu bahwa laboratorium di Oldham sudah ditutup sejak Jane berhenti. You didn't know? They folded it, 3 months after you left? Mendengar kabar tersebut, Jane langsung menemui Robert, untuk mengetahui alasan kenapa Robert menyerah dan berhenti melakukan risetnya. Robert beralasan bahwa riset itu tidak berhasil. Karena itu ia memilih mundur. Robert juga mengatakan bahwa yang lebih dulu menyerah adalah Jane, bukan dirinya. Yes, well, you gave up first, Jeannie. Sepulangnya ke rumah, ibunya meminta Jane untuk berjanji agar tidak kembali bekerja untuk penelitian itu lagi. Daripada itu, ibunya menyarankan agar Jane segera berkeluarga dan memiliki anak. Namun, Jane baru memberitahu ibunya bahwa dia menderita penyakit, yang membuatnya tidak akan bisa memiliki anak. I wanted to help them. You always had so much love. Keesokan harinya, setelah mengetahui kondisi yang dialami Jane, ibunya diketahui telah meninggal. Patrick dan kepala perawat Muriel datang ke pemakaman, namun Jane malah membahas penelitiannya, setelah dirinya mendapatkan sebuah cara agar bisa melanjutkan penelitian tersebut. We've been creating false cycles for the women, working against their natural rhythms. I have one more step in me Jean seems to have, and you're indefatigable, Muriel. Patrick setuju untuk melanjutkan penelitian tersebut, dan mereka pun coba membujuk Robert. If we remove the hormones that subvert their fertility and bring back the menstrual cycle to some sort of normality, we'll eliminate so much of the risk of failure. Setelah mendengar ide Jane, akhirnya Robert mau melanjutkan penelitian tersebut. Pada Agustus 1977, sepasang suami istri yaitu Leslie Brown dan Peter Brown, yang sudah 10 tahun tak kunjung memiliki anak, berkonsultasi pada Patrick. Mereka pun mulai melakukan prosedur pembuahan sebagai proses program bayi tabung. Di sela-sela waktu, Jane meminta Patrick untuk memeriksa penyakitnya. Namun setelah diperiksa, Patrick mengatakan bahwa endometriosis yang diderita Jane sudah sangat parah, dan untuk saat ini sains belum menemukan cara untuk menanganinya. Sementara itu, setelah melalui berbagai proses, mereka akhirnya berhasil mendapatkan 8 sel embrio yang sempurna. 8 beautiful cells. Mereka pun segera melakukan operasi untuk memasukkan embrio tersebut ke dalam rahim. Pada 25 Juli 1978, Patrick membawa kabar baik pada Leslie, bahwa kehamilannya bagus, namun Leslie tidak bisa melahirkan secara normal, tapi secara sesar. Untuk menghindari liputan pers, Patrick menyarankan Peter agar kembali ke rumah sakit secara diam-diam,
karena Patrick akan melakukan operasi pukul 23. I'll be making a vertical incision. Setelah 1 jam melalui proses operasi sesar, akhirnya mereka berhasil melahirkan bayi tabung pertama mereka. Can you hear that? Keluarga Brown menawarkan pada mereka untuk memberi nama tengah pada bayinya, dan mereka sepakat memberi nama Joy, hingga nama lengkapnya menjadi Louis J. Brown. We have done something truly extraordinary. I know that I will never be part of something so extraordinary again. To you all. Pada tahun 2010, Dr. Robert Edwards memenangkan hadiah Nobel sendirian, karena Jane Purdy meninggal karena kanker pada usia 39 tahun, dan Patrick Steptoe meninggal karena usia tua.